Untuk jamaah internet, ini adalah Tauhid halaman 2. Babnya adalah rukunnya syahadat. Kalau tadi kan syarat, sekarang adalah rukun. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Rukune syahadat. Rukune syahadat iku ana papat. Nomor 1, kudu netepake dzate Allah. Nomor 2, kudu netepake sifate dzate Allah. Nomor 3, kudu netepake penggawene dzate Allah. Nomor 4, kudu netepake kautuse Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, rukun. Apa Pak rukun? Rukun itu adalah perkara yang harus ada di dalam melaksanakannya. Di dalam. Kalau syarat itu sebelum. Kalau syarat sebelum melaksanakan, kalau rukun di dalam melaksanakan. Contohnya nomor 1, harus menetapkan dzatnya Allah. Menetapkan itu bagaimana? Ya, jenengan harus punya pengertian bahwa Allah itu tidak bisa diapa-apakan. Tetap tidak bisa berubah atau tidak berubah. Seperti halnya kalau musim hujan itu adalah hubungan dengan air. Saya tetapkan dzatnya Allah itu kena air, nggak basah. Jangan harus punya pengertian seperti itu. Dan jangan hanya punya pengertian, memang bisa membuktikan. Ini rukun. Kalau orang membaca syahadat tidak bisa menetapkan seperti itu pengertiannya, maka sama dengan gugurkan sendiri. Pribadinya sendiri menggugurkan. Bukan salahnya Allah. Manusianya sendiri yang memilih menggugurkan sendiri. Makanya rukun nggak boleh ditinggal, harus ada di dalamnya. Nggak boleh, seperti hanya kita wudhu. Ya jangan sampai nggak niat. Wudhu nggak niat. Kalau ini tadi, ya membaca syahadat kok nggak bisa menetapkan dzatnya Allah. Jadi pengertian jenengan harus mengerti seperti ini. Dzatnya Allah disiram air, nggak basah. Tapi jangan ngomong tok. Nah harus bisa praktek. Saya tak sirame sih. Nah gitu. Iya. Dan satu. Yang kedua, dzatnya Allah itu kalau kena panas nggak kering. Tapi jangan ngomong tok. Harus bisa membuktikan. Oh iya, bagaimana bisa kering kalau seperti itu? Itu. Nomor 3, contoh yang paling gampang aja. Dzatnya Allah saya bakar. Wah, nggak bisa. Berarti dzatnya Allah tetap kekal. Nah, prakteknya seperti itu. Nah, kalau orang ngomong tok ya banyak, Pak. Dzatnya Allah tidak bisa diapa-apakan. Tapi dia sendiri nggak punya kriteria. Ibarat matematika nggak punya rumus. Ya bagaimana benar wong ada rumusnya, kadang-kadang salah. Apalagi tidak pakai rumus. Orang-orang Islam itu kalau nggak ngaji tauhid berarti matematika nggak pakai rumus. Tapi mereka atau dia nggak terasa kalau praktikum seperti itu, nggak pakai rumus, nggak terasa dia. Itu tadi depan saya katakan, apa wong bengok berai tok, jor-joran apa ngono, CS-an, konco-koncoan, ngono tok isoke, nang pangerane garo, nek meneh mati kuburan takoni malaikat ya apa? Lupa Pak, nggak sampai ke situ. Yang penting di dunia punya teman yang di dunia apa nyopo-nyopoan ngene lega atine pisan. Padahal
dirinya sendiri celaka. Bagaimana nggak celaka maca syahadat ceroboh? Wong Allah gak kena diobong tapi nggak punya pengertian. Yang terakhir contoh keempat misalnya kita kalau ada tanah itu biasanya bisa tebal, itu biasanya alatnya apa? Tanahnya supaya cacat itu loh. Ya, cangkul ya, pacul. Zatnya Allah bisa dicangkul enggak? Enggak bisa. Yang jenengan harus bisa praktek. Saya tak pacule. Nah, seperti itu. Enggak ono pengertian kok ngono bener tekonti makane sembahyang gak keterima, poso gak keterima, wudu ya gak sah. Lah saya lah bener kapan? Ya sak terus selama urip ya kelimpangan dalam kesesatan. Siapa orang sesat? Orang sesat itu punya Tuhan tidak tahu Tuhannya. Orang sesat itu punya Tuhan tidak tahu Tuhannya. Bukan gini Mbak, jangan ngaji tauhid kamu menjadi sesat. Bukan seperti itu. Yang sesat itu orang punya Tuhan pengakuan saja, disuruh membuktikan nggak tahu, yaitu sesat namanya. Enggak malu bertanya. Enggak, tanya itu yang ngaji. Walaupun jeneng nggak tanya, itu nilainya sama dengan tanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada bidangnya, jangan tanya kepada orang yang bukan bidangnya. Kalau ingin bagaimana masak, tanya ke ibu-ibu. Jangan tanya ke bapak-bapak biasanya. Ya. Atau bangunan menjadi indah bagaimana? Tanyalah kepada arsitek. Seperti itu. Kalau bisa ngitung cepat, belajar di sana, sempoa dan lain-lain. Ada sendiri kriteria-kriteria. Yang kedua, menetapkan sifatnya, zatnya Allah. Sifat, kalau di atas tadi kan zat. Kemudian yang kedua adalah sifat. Sifatnya Allah berapa sih? 20. Nah, sifat 20 itu sampean tetapkan. Di dunia nggak ada yang wujud. Yang wujud hanya Allah saja. Sampean tetapkan. Berarti sampean nggak wujud, saya nggak wujud. Ini contoh. Dunia belum ada, bumi belum ada, isi belum ada, langit belum ada. Sampean tetapkan. Yang ada hanyalah Allah. Yang dulu hanyalah Allah. Sampean tetapkan. Berarti semua tidak ada yang dahulu kecuali zatnya Allah. Yang tiga seperti itu, bako. Di dunia tidak ada yang bako. Semuanya adalah fana. Lalu yang bako hanya zat Allah. Seperti itu, Pak. Berarti mengkajinya yang nomor 2 ini syarat rukunnya syahadat harus ngaji wujud kidam bako sampai 20. Lah, bukan itu saja lah, wenangnya belum, mokhalnya belum. Berarti harus ngaji mu'taqad seket. Orang Islam itu seperti itu yang benar. Lo ngaji nang bendina langgar, bendina masjid, geruduk. Terawih apa mana sampai ngedekno terep gak dibongkar Pak Izan. Jarno lawe sampai tahun berikut. Jarakan Pak Yanto, kadung ngono kaper memang dibongkar. Kadung nek udan cek ayub kowe. Nggih. Ora nomor kali niku wau nggih, nomor 2. Yaitu sifatnya Allah sebanyak 20 harus dikaji bersama-sama dengan orang atau ahlinya. Lah jadi wong maca syahadat kok gak tahu ngaji sifat 20. Kira-kira banyak enggak, Pak, di kampung jenengan? Maca syahadat tapi gak tahu ngaji tauhid. Oh, ya akeh. Ya iku salahe. Nah, sekarang orang Kristen gak tahu Allah. Terus kita orang Islam nggak tahu Allah, bedanya apa? Ya karena bedane, berarti ya podo.
Ya apa sih kayak enak nemen ngaji iki. Non Islam itu nggak tahu Allah, nggak tahu makrifat kepada zat, nggak makrifat. Lah kita orang Islam nggak tahu Allah, bedanya apa ambek wong iku non Islam? Nah, konangan kabeh. Tibane dicedhok teko kene durung Islam tibake. Sing Islam apane? Mek kelambine tok takwa. Kopiahe tok. Tasbih tok. Kaligrafine tok. Ngono-ngono tok sing Islam. Mbek Assalamualaikum ya ngono tok Islame. Ngono-ngono ane akas. Wis gak member blas. Makanya kadang-kadang kula iki angen-angen. Apa Islam koyo ngono? Wah dipikir gregal ngono apa. Jenenge wit-witan ya kepengin tumbuh dukur maneh ngono ta ya apa. Meneng tok ya kalah wesi. Ya bener ae wesi gak cukul ya. Ya padha mek bahan baku. Ini nomor 2. Rukun yang nomor 3 harus menetapkan apa yang menjadi hal, apa yang menjadi apa yang menjadi kerjaan Allah. Netepno apa sing dadi penggawene Allah. Penggawe napa sih? Matahari dari timur. Cara gampangnya. Terus berjalan ke barat gitu aja. Sebenarnya kan yang berjalan bukan mataharinya, bumi. Cuma kita mengatakan lebih mudah aja lah. Matahari dari timur berjalan ke barat. Sampeyan tetepaken. Iku penggawene sapa? Allah. Sepeda motor bergerak, mesinnya berbunyi. Sampeyan tetapkan bahwa yang menggerakkan bukan mesin, tapi adalah Allah. Lampu seperti ini dari listrik. Sampeyan tetapkan bahwa lampu nyala bukan dari listrik, melainkan adalah dari Allah. Seperti itu, Pak. Dari Allah semuanya. Kalau nggak dari Allah nggak bisa ini. Lampu dari situ, terus sinarnya turun ke sini. Berarti dari situ turun ke sini. Kira-kira ada yang dilewati nggak? Sinar dari sini turun ke sini. Ada yang dilewati nggak? Ada kan? Nah, orang-orang nggak tahu sinar dari atas ke bawah itu yang dilewati apa. Ini orang Islam banyak yang nggak tahu. Berarti ya bukan Islam. Makanya ngaji ini diteruskan ya sak kersa jenengan, karena ngajinya memang berat. Seandainya jenengan nggak mampu ngaji seperti ini, terus bubar, ya bener. Memang ngajinya berat. Nah ini yang dimaksud orang-orang sama yang banyak orang yang takut, karena kalau ngaji tauhid masuk ke internet, akhirnya rahasia mereka kebongkar semuanya. Seperti ini, mumpung masih ada jenengan orang-orang yang menyampaikan ajaran tauhid, padahal mereka sambat gurunya banyak yang almarhum. Saya anggap saya gantinya, ya semua tersebut. Ya semoga jenengan masih bisa sampai kepada ilmu yang nomor 4. Karena syariat 1, tarekat 2, hakikat 3, makrifat 4. Jangan sampai ada syariat saja, nggak ada hakikat, nggak ada makrifat. Ibarat orang nyambel, mosok ono layah itu. Lalu mbok endi, uya endi. Itu hanya global. Apa kon jangan nyambel layah tok. Gak iso. Yang nomor 4 rukunnya syahadat adalah menetapkan terutusnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah. Sampeyan tetapkan. Kalau Nabi Muhammad zaman dulu, kalau saya lahir sekarang, saya kan nggak pernah jumpa Nabi Muhammad. Walaupun jenengan nggak jumpa, sampeyan tetapkan. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah melihat zat, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah juga melihat kepada zat. Nah, aturannya seperti itu.
Menyaksikan Allah, ya melihat kepada zat. Menyaksikan Nabi Muhammad, saya menetapkan melihat kepada zat. Kenapa Pak? Karena Nabi Muhammad sekarang ada di dalam zat Allah. Adapun Nabi Muhammad sekarang di Madinah, makamnya itu kan syariat. Ya, makam syariat itu di Madinatul Munawwarah. Sekarang di mana Nabi Muhammad? Nah, nggak tahu. Makanya menyaksikan Allah, melihatnya kepada zat. Menyaksikan Nabi Muhammad, melihatnya juga kepada zat. Ini yang benar. Kalau orang-orang nggak ngaji tauhid, nggak ada tatanan seperti itu, bimbingan seperti itu, arahan seperti itu, nggak ada. Makanya mereka liar, nggak diakui sebagai orang Islam, liar. Nggak ada kelompok-kelompok yang benar untuk menata hatinya, tidak ada. Jadi liar. Umpama khayawan liar dengan khayawan yang dibina, kira-kira lebih bahaya mana Pak? Yang dibina dengan yang liar? Bahaya yang liar, karena tidak ada didikan. Jadi orang-orang kalau hatinya tidak ada tauhid, itu orang alas itu. Tidak ada didikan, bahaya. Sembayangnya ketolak, loh bahaya. Lah Jumat ketolak, bahaya. Kemana kamu? Saya ke masjid, karena Allah di dalam masjid. Al-masjidu baitullah. Masjid itu omai Allah. Tapi dia sendiri berangkat ke masjid, nggak tahu Allah itu di masjid itu yang mana. Nggak tahu mereka, hanya dalilnya saja. Rumah Allah, bagi orang yang non tauhid dikira rumah itu ditempati seperti jenengan ini, ada duduknya, kemudian minum air gitu. Enggak, wong Allah itu tidak butuh apa-apa, qiyamu binafsihi, lain dengan kita. Oleh karena itu, untuk menyaksikan kepada Nabi Muhammad, melihatnya kepada zat, menyaksikan kepada Allah, melihatnya kepada zat. Karena Nabi Muhammad sekarang secara syariat di Madinatul Munawwarah, tapi sekarang secara hakikat di dalam zat Allah. Pun benar ini Pak. Nah, demikian untuk rukun, ya rukunnya syahadat ternyata ada 4. Menetapkan zat, kemudian berjumpa, menetapkan sifat wajib 20 harus dipelajari. Yang ketiga adalah mengakui semua ini adalah perbuatan Allah. Dan yang keempat adalah menetapkan bahwa Nabi Muhammad, walaupun kita nggak nutut, nggak jumpa, atau enggak bersamaan hidupnya zaman Nabi Muhammad, tetap kita menetapkan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Demikian untuk yaitu bab rukunnya syahadat.